Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa walah. Ada beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan kepada kami terkait dengan tata cara atau praktek pelaksanaan kurban ya, utamanya yang menjadi panitia penyembelihan hewan kurban. Biasanya ada panitia-panitia yang kurang tepat dalam mengelola hewan kurban, seperti mereka menjual kulit kambing atau menjual kulit sapi, kemudian uangnya itu dibelikan lagi hewan kurban. Nah, ini perlu didudukkan dulu akad antara panitia atau masjid, pengurus masjid, dengan mereka yang menyerahkan hewan kurbannya ini apa. Kalau akadnya mereka adalah relawan, mereka sukarela dalam mengurus penyembelihan, kemudian dalam membagi-bagikan, maka tidak boleh kulit itu dijual. Kulitnya harus dibagikan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal muslimin wa la nu'til jazzara fi jizaratiha minha syai'an qal nahnu nu'tihi min indina. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi menyuruhku untuk mengurusi unta-unta beliau yang akan disembelih, dan menyuruhku untuk membagi-bagikan dagingnya, kulitnya maupun jilal. Jilal itu adalah kain yang digunakan untuk menutup punggungnya unta agar tidak terluka oleh duri dan lain-lain. Hatta kainnya pun disuruh supaya dibagi-bagikan. Dan kami oleh Nabi SAW diperintahkan agar jangan memberikan upah pada tukang potong dengan menggunakan bagian dari hewan yang dipotong. Kita disuruh memberikan upah secara terpisah. Jadi nggak boleh, misalnya tukang potongnya diberi kulit, nanti ditambahin duit, nggak boleh. Kalau dia sebagai tukang potong, berapa tarifnya untuk memotong, menguliti satu ekor sapi atau satu ekor kambing, berapa? Tanpa ada hadiah apapun berapa. Jadi harus terpisah benar-benar. Upahnya total diberikan, tidak diambilkan dari hewan kurban, diberikan secara terpisah. Kalau setelah itu dia mau ditambah sebagai hadiah, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai ada bagian dari hewan kurban tadi yang ditukar dengan jasa potong atau jasa nguliti atau jasa mendistribusikan. Nah, panitia penyembelihan kadang-kadang dia berperan secara tidak disadari, mereka ikut menjual jasanya dengan jatah tertentu. Ada sebagian panitia yang mengatakan kepada saya bahwa kalau saya menjadi panitia di yayasan A, saya pasti pulang bawa dua sambil kambing. Nah, ini dua sambil ini karena dia jadi panitia atau semua orang juga mendapatkan jatah yang sama? Kalau dua sambil kambing ini, ataukah satu ekor atau satu sambil atau berapapun ini, karena dia menjadi panitia, maka ini sama saja artinya dengan dia menjual jasanya dia dengan imbalan berupa daging, dan ini tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kalau mau jadi relawan ya jadi relawan, tidak mendapatkan tambahan apapun yang dipersyaratkan di depan, ataupun yang itu merupakan adat yang sudah berlaku. Jadi relawan ya relawan. Mau dia bagi-bagi secara langsung, mau dia hanya menyaksikan, mau dia jadi panitia ataukah bukan jadi panitia, jatahnya sama. Kalau dia ingin mendapat lebih, maka akadkan sebagai ijarah. Ya, mintalah kepada siapa saja yang menyerahkan hewan kurbannya kepada panitia agar membayarkan upah. Ini justru diperbolehkan. Jadi mereka mendapatkan upah, dari upah tadi mereka bisa membeli kambing, mereka bisa membeli daging. Ya, kalau mereka ingin mendapatkan lebih, maka harus jelas ini sebagai upah, bukan diambilkan dari hewan kurban tadi. Padahal akad awalnya panitia hanyalah wakil dari yang menyembelih, bukan orang yang diupah oleh yang menyembelih. Ada solusi lain yang bisa kita ambil di sini, yaitu kita meminta kepada yang menyerahkan hewan kurban agar menghibahkan
kulitnya untuk panitia. Jadi kita minta supaya kulitnya dihibahkan kepada panitia, kepada masjid. Nah, setelah dia dihibahkan, dia boleh menjual. Adapun sebelum dia berpindah kepemilikan, maka tidak boleh ada yang dijual. Jadi ini sebagai solusi. Kemudian ada juga pertanyaan lain, bagaimana apabila ada sisa uang? Nah, ini juga kadang terjadi ya, panitia mengumpulkan sumbangan dari jamaah masjid atau dari jamaah kajian atau apa. Kemudian setelah terkumpul, tidak semuanya dibelikan hewan dan dipotong. Ini tidak boleh, karena panitia di sini adalah pihak yang mendapatkan amanah dari kaum muslimin, dari masing-masing yang menyumbangkan untuk dibelikan hewan kurban, sehingga harus dibelikan hewan kurban dan dipotong pada hari sebelum batas akhir pemotongan itu berlalu, yaitu sebelum tenggelam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Boleh mulai dipotong setelah sholatul Id tanggal 10 dan terus berlangsung sampai tanggal 13 sebelum tenggelam matahari. Adapun pendistribusian boleh lebih dari itu, tapi pemotongan harus sudah dipotong pada tanggal 13 sebelum matahari tenggelam. Dan ini suatu kewajiban. Apabila panitia merasa tidak mampu, maka hendaknya dia membatasi. Kami hanya menerima sekian. Selebihnya kami tidak sanggup, alihkan kepada panitia yang lain. Jangan sampai dia telah menerima amanah kemudian tidak dia tunaikan. Ya, Nabi SAW, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad itu. Barakallahu fiik.